Alhamdulillah, Alhamdulillahil azizil ghaffar. Khalaqal insa min salsalin kal fakhar. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Arsal jibala wa ajral anhar. Wa anzalal ghaitha wa anbatal ashjar. Wa khalaqas samsa wal qamara wa qallabal layla wan nahar. Wa ja'ala lana as-sam'a wal af'idata wal absar. Qala Allah Ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar al-qawiyul jabbar fala tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mukhtar imamul muttaqin wal abrar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-musallami minal uyubi wal mutahhari minal awdar wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar. Ma ta'aqabal lail wan nahar wa ma damatis syamsu fi fulkiha wal qamar fil madar. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al-kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Para ulama menyatakan innal insana diniyun bit-tab'i. Manusia wataknya adalah beragama dan berkeyakinan. Dulu sebelum Islam masuk ke bumi Nusantara, sebelum ada agama Hindu dan Buddha, sudah ada kepercayaan di masyarakat Jawa, di masyarakat Sumatera, Sunda, dan seterusnya. Manusia tidak sama dengan binatang yang tidak memiliki keimanan dan kepercayaan. Jika manusia tidak beriman kepada Allah, pasti beriman kepada selain Allah. Jika manusia tidak menyembah Allah, pasti menyembah kepada selain Allah. Manusia adalah makhluk berkeyakinan, berkepercayaan, dan beragama. Itu sebabnya seluruh penduduk bumi ini diisi oleh mereka yang berkeyakinan, berkepercayaan, dan beragama. Jika manusia tidak beriman pada agama, mereka akan beriman pada sains, ilmu pengetahuan. Jika mereka tidak menyembah Allah, banyak sekali manusia yang menyembah makhluk Allah. Manusia adalah watak dan karakternya beragama, berkeyakinan. Para ulama juga berkata, al-insan madaniyun bit-tab'i. Manusia watak dasarnya adalah bermasyarakat. Hidup sosial. Manusia tidak bisa mungkin hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Sekalipun mereka adalah konglomerat besar, mereka adalah orang yang kaya, pasti mereka membutuhkan orang lain untuk membenahi rumahnya yang rusak, AC-nya yang bocor, bangunannya yang hancur. Karena itu manusia makhluk yang membutuhkan orang lain. Agar tidak terjadi tabrakan satu dengan yang lain, karena kecenderungan manusia bukan hanya hidup secara sosial, tapi manusia juga punya watak dan karakter individual. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seringkali manusia memangsa manusia yang lain. Manusia menghancurkan manusia yang lain. Agar tidak terjadi saling membunuh satu dengan yang lain, saling memangsa satu dengan yang lain, maka dunia modern, masyarakat modern mendirikan sebuah negara untuk mengatur kepentingan umat manusia.
Jika tidak ada negara, maka manusia bisa memangsa satu dengan yang lain. Jika tidak ada hukum yang bersifat publik yang mengatur urusan-urusan publik, maka manusia akan menghancurkan satu dengan yang lain. Maka negara dibutuhkan untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia. Kepentingan manusia itu ada yang menyangkut kepentingan individu dan ada yang menyangkut kepentingan bersama. Jalan itu adalah kepentingan bersama. Itulah yang disebut sebagai ruang-ruang publik yang menjadi kebutuhan kita bersama. Maka negara dibangun untuk mengatur kepentingan bersama. Negara itu adalah benda yang abstrak. Maka harus ada yang memimpinnya. Itulah yang disebut sebagai kepala negara. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk mentaati kepala negara. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul Allah, dan taatlah kepada ulil amri. Jika ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya tanpa syarat, maka ketaatan kita kepada kepala negara dengan syarat, dengan catatan. Rasulullah menegaskan, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk kalau ketaatan itu berimplikasi kepada kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya karena kepala negara bukan manusia yang maksum seperti baginda Nabi. Jika Nabi bebas dari kesalahan, bebas dari kekeliruan, maka siapapun orangnya kepala negara bisa jatuh kepada kekeliruan. Maka kemudian dunia modern mengatur kepala negara dengan membuat undang-undang dasar. Membuat undang-undang yang mengatur bukan hanya urusan kepala negara, tapi juga urusan warga negara. Negara, kepala negara, dan warga negara adalah tiga entitas yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kebutuhan-kebutuhan terhadap urusan publik biar diatur oleh negara. Mulai dari tingkat yang paling tinggi yaitu kepala negara, gubernur, bupati, wali kota, sampai kepada lingkungan yang paling kecil, yaitu pada tingkat RT dan RW. Dengan itulah kepentingan-kepentingan bersama yang menyangkut hajat hidup bersama lebih didahulukan kepentingan dibanding dengan kepentingan individu. Bagaimana jika kepentingan individual itu tabrakan dengan kepentingan bersama? Kata para ulama, yatahammalu ad-dararul khas lidaf'i ad-dararil 'am. Kemudaratan yang bersifat individu seringkali harus dikalahkan untuk tertibnya kepentingan bersama. Makanya jalan-jalan diatur, tata ruang di kota diatur, drainase diatur, biar kepentingan bersama, tidak terjadi banjir, tidak terjadi kemacetan, itu diatur oleh negara. La dharara wa la dhirar. Demikian baginda Nabi menegaskan, tidak boleh menyengsarakan diri sendiri dan menyengsarakan orang lain. Allah menegaskan di dalam Quran, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kita tidak boleh membuat kerusakan di permukaan bumi setelah bumi itu diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan caranya sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Ban waktu bangkit jiwaku